This is your church, God build it. This is your church, God build it. Jesus, cornerstone, God build it. Help us stay true to our purpose. Let our light shine in the darkness, going as one with your presence. Let the gospel alive within us. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Every Nation Kelapa Gading. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Bagi yang ada di onsite maupun yang ada di Zoom, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik saudara, saya mau undang untuk bangkit berdiri. Kita bisa sapa dulu saudara-saudara kita di kiri kanan. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik untuk kita semua, amin ya saudara. Baik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk sukacita yang baru Tuhan yang selalu kau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Come on, we say. Woo. Come on, yeah. Mari sama-sama katakan, Yesus kau. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain, yeah. Seperti kau Tuhan. Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yang lain seperti kau Tuhan. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Wow, say, woo. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Oh. Mari sama-sama kita tepuk tangan saudara. Katakan, Yesus kau yang sanggup mengubah hidupku, tak ada yes yang lain seperti kau. Karena pengorbananmu sempurna bagiku. Come on, we say, salibmu, hey, bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu. Salibmu bebaskanku dari setiap belenggu. Darahmu sucikanku karena kasihmu.
bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu. Bukan karena kuatku, hanya karena kasih-Mu. Karena pengorbanan-Mu sempurna bagiku. Come on, we sing. Salib-Mu, hey, bebaskanku dari setiap belenggu. Darah-Mu, come on, sucikanku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Salib-Mu, bebaskanku dari setiap belenggu. Darah-Mu, sucikanku karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Oh, oh, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Amin, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes. Hey. Kita pastikan meskipun pakai masker kita tetap bersuka cita, amin. Amin. Kita mau terima sukacita dari Tuhan hari ini, amin. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang Terima bergelora. sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
sukacita Tuhan yang selalu baru Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Oh. The curse and love you do not fight. 1,000 men yell crucified. As crimson stain I feel your mind. You look upon me with delight. Come on, we say. From throne to cross you came to die. A crown for thorns, a crown for thorns to bring you life. With every nail I feel your mind. You look upon me with delight. Oh, what love! Yes. How can it be from that cross? You look at me, and oh, what love pour out for me. And what a beautiful love. Come on, we say. That give way to glorious light, and tears away the chains that bind. Now sons and daughters, yes. Your eyes, you look upon, us with the love. Oh, what love! Yes. How can it be from that cross? You look at me, and oh, what love pour out for me. What a beauty! Come on, we say, oh, what love! Oh, what love! How can it be from that cross? You look at me, yes. Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. What a beautiful love.
Mari saudara sama-sama kita katakan. From the cross, you look at me. Oh, what love pour out for me. What a beautiful love. Oh, what love. How can it be? From that cross, you look at Mari me. Bapak Ibu kita lebih dalam And lagi oh, what karena love cinta kasih pour kita. out for me. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. What a beautiful Kami tahu Engkau sejak dulu love. mengasihi kami Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. What a beautiful love. What a beautiful love. Firman Tuhan berkata di Yohanes 15 ayat 34 sampai 35, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim musik. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang bersuka cita? Boleh lambaikan tangan. Baik, perkenalkan saya Yodi Sibi, bagian dari tim pengerja dari Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang Ibu di keluarga besar Every Nation Kelapa Gading. Every Nation Kelapa Gading ini digembalakan oleh Pastor Raswan Gautama. Sudah waktunya kita menghormati Tuhan dengan memberi persembahan, membawa persembahan dan perpuluhan kita di rumah Tuhan. Baik dengan ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Untuk Bapak Ibu yang ada di onsite, Bapak Ibu sudah bisa memberikan persembahan langsung melalui amplop-amplop yang ada di kursi-kursi. Dan di dalam amplop ada satu lembar yaitu permohonan doa. Bila mana Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rindu untuk didoakan secara pribadi, Bapak Ibu bisa menuliskan pokok-pokok doa di satu helai kertas ini dan masukkan ke dalam amplop dan membawanya ke kotak persembahan yang ada di depan. Mari Bapak Ibu, kita memberi persembahan dengan sukacita. Dipersilakan. Dan untuk yang di online, Zoom dan sebagian dari Bapak Ibu yang ada di onsite yang tidak menyiapkan cash, Bapak Ibu bisa melakukan pemberian persembahan, melakukan transfer ke rekening yang ada di layar monitor. Untuk yang rekening pertama, untuk rekening perpuluhan dan persembahan, dan untuk rekening kedua, untuk persembahan gedung gereja. Bila mana Bapak Ibu tergerak hatinya untuk menabur di rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang kedua. Kita juga menyiapkan metode lain untuk pemberian persembahan melalui QR Code yang ada di layar monitor atau di depan kursi Bapak Ibu. Bisa di scan barcode-nya memakai OVO, GoPay, Topet, ShopeePay juga bisa ya, Dana. Baik Bapak Ibu, kita akan berkati persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Sepanjang bulan yang berjalan ini Engkau telah memberkati kami, menyertai kami lewat berkat pemeliharaan-Mu dengan pekerjaan kami, usaha bisnis kami. Engkau telah memberkati. Pagi hari ini Bapak, kami sudah memberi dengan sukacita sebagian yang kami miliki. Kami kembalikan kepada Engkau Yesus untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terlebih khusus untuk
Every Nation Kelapa Gading. Bapak, kami berdoa buat jemaat-jemaat yang telah memberi dengan sukacita, biarlah Engkau berkati, berkat-Mu melimpah untuk pekerjaan, untuk bisnis, usaha, dan apapun yang mereka kerjakan. Engkau buat berhasil Bapak, Engkau berjanji Engkau akan melipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi harum di hadapan-Mu, dan permohonan doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Dan untuk pengumuman yang pertama, yaitu ada seminar parenting dengan tema Marital Myths and Telling Truths. Nah, untuk seminar ini diadakan di tanggal 17 September 2022 di jam 3 sore. Untuk Bapak Ibu yang mau hadir di parenting ini, Bapak Ibu bisa menghubungi live group, leader-leader di live group yang sudah ada. Nanti linknya akan dibagikan lewat LG yang sudah ada. Dan untuk seminar ini akan dibawakan langsung oleh Pastor Joseph dan Ibu Lilis Cuandi. Untuk pengumuman yang kedua, yaitu Youth Fellowship di tanggal yang sama, 17 September 2022, tapi di jam 5. Untuk youth ini bisa dihadirkan langsung di tempat ini on-site dan lewat online juga. Dan untuk temanya yaitu Against Social Isolation. Baik Bapak Ibu, untuk pengumumannya sudah selesai. Kita akan lanjutkan firman Tuhan yang akan dibawakan langsung oleh Pastor Raswan. Dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara semua di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Coba berikan salam satu dengan yang lain, katakan selamat datang, katakan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara siap dengan Alkitab saudara? Amin. Haleluya. Baik, saya awali dengan saudara, saya mau cerita satu jenis burung ya. Burung ini bernama jenis burung ini adalah gus ya, gus ya. Udah siap slide-nya? Ya. Burung ini namanya gus. Nah, atau kalau jamaknya ini gis ya. Atau dalam bahasa Indonesianya ini namanya angsa, ya angsa. Nah, jadi burung ini dikenal dengan kalau dia terbang itu ada V formation, ya V formation. Nah, burung atau angsa ini, nah ini angsa ini nggak ada di Indonesia ya. Kalau angsa di Indonesia beda, tapi ini di daerah belahan utara ya, bumi bagian utara. Nah, gus ini ya, gus biasa melakukan perjalanan untuk mencari sumber makanan yang baru. Ya, gus ini biasa mencari. Dia secara berkelompok akan pergi, kalau sumber makanan di suatu daerah sudah habis, mereka ini akan berkelompok migrasi mencari sumber makanan yang baru. Ya, nah gus ini terkenal kalau mereka bermigrasi dari satu lokasi ke lokasi itu biasanya jauh ya. Jadi mereka ini terkenal dengan formasi V ya, formasi V. Ya, yang sekarang banyak ditiru oleh pesawat tempur ya, pesawat terbang membuat formasi seperti ini. Nah, apa yang membuat gus ini bisa melakukan formasi seperti ini untuk perjalanan yang begitu jauh ya, melintasi Samudra Atlantik, mungkin melintasi benua Amerika. Ya, gus ini memiliki jadwal perjalanan yang sangat panjang ya, dan itu memakan waktu mungkin berhari-hari atau berminggu-minggu, atau mungkin nggak tahu apakah berbulan-bulan atau tidak ya. Nah, bagaimana bisa gus ini melakukan perjalanan yang begitu panjang dan secara berkelompok bersama-sama dengan rapi? Ya, ternyata gus ini ya, gus ya, kita sebut gus. Jadi dia melakukan perjalanan ini secara bersama-sama, ada maksudnya juga. Jadi pada saat gus angsa yang paling depan ini,
dia adalah pemimpin. Angsa yang paling depan ini atau Gus yang paling depan ini adalah pemimpin. Jadi ketika Gus ini waktu saya pelajari kenapa Gus bisa terbang seperti ini? Waktu saya pelajari, ya yang terdepan ini waktu dia mengepakkan sayapnya yang di depan ini, ya setiap kepakan sayap itu ada gerakan aerodinamis yang efek aerodinamis di belakangnya, ya di belakang kepakan sayap ini, sehingga di belakangnya ini akan membuat suatu putaran tertentu, sehingga di belakangnya itu terjadi perputaran seperti ini, ya. Dari kepakan sayapnya itu menghasilkan angin di belakangnya itu yang akan ada gerakan mendorong ke atas dan mendorong ke bawah. Ya, jadi di belakang Gus ini itu adalah pas gerakannya itu kalau di tengah berarti begini ya, gerakannya mendorong ke bawah. Jadi di pinggirnya itu ada gerakan angin yang mendorong ke atas. Sehingga ini kalau dalam di zoom dari jauh ya, sehingga akan membentuk seperti ini. Sehingga sebelah kiri kanannya itu akan memudahkan burung di belakangnya untuk dia terbangnya lebih ringan. Jadi dia mendapatkan efek gerak dorong ke atasnya dari burung di depannya. Untuk dia sehingga dia tidak usah mengeluarkan energi yang terlalu besar untuk mengepakkan sayapnya. Karena dia sudah mendapat dorongan dari burung di depannya karena efek aerodinamis tadi. Demikian waktu dia mengepakkan sayap, burung di belakangnya mengepakkan sayapnya, dia juga menghasilkan efek aerodinamis untuk di belakangnya. Sehingga burung di belakangnya bisa mengikuti dia juga dan mendapat manfaat dari kepakan sayap yang di depannya. Sehingga yang di belakangnya juga lebih ringan dia untuk terbang karena ada daya dorong ke atas dari burung di depannya. Dan seterusnya sampai di belakang begitu. Sehingga burung ini akan baris ke belakang supaya semua di belakang ini mendapatkan daya dorong dari aerodinamis burung di depannya. Jadi yang paling berat adalah burung yang di depan, ya Gus yang di depan yang paling berat. Ya dialah pemimpinnya, dialah yang akan memimpin dan menentukan arah sampai di tempat tujuan. Namun jadi rupanya Gus ini begitu mereka lakukan untuk menghemat waktu sehingga mereka tidak usah beristirahat turun ke bumi untuk berhenti masuk ke rest area. Jadi mereka terbang terus supaya mereka lanjutkan perjalanan, kalau istilah kitanya jos gitu ya, bukan Jos Rafael, jos gitu ya, sampai di tempat tujuan ya, sehingga mereka bisa cepat sampai dapat makanan. Nah, ketika si sang kepala ini biasanya burung yang paling tua ya, yang berpengalaman, ketika dia sudah mulai kelelahan, dia akan kasih kode ke belakang, dia akan mundur ke belakang sehingga burung di belakangnya ini siap untuk melanjutkan di depan memimpin barisan kawanan Gus ini. Nah, saudara, itulah yang begitu indah yang kita lihat dari Gus ini. Setelah saya pelajari ternyata ada maknanya mereka melakukan barisan seperti itu sehingga mereka bisa mengepakkan sayap dengan tenang. Yang di belakang bisa save, mereka punya energi sehingga waktu yang di depan kecapean dia bisa segera menggantikan. Sehingga burung yang di depan tadi dia bisa berpindah ke belakang untuk dia bisa mengurangi dia punya energi sehingga perjalanan itu bisa terus dilanjutkan. Dan demikian seterusnya ketika yang di depan lagi sudah mulai kelelahan, dia bertukar lagi. Seperti itulah Tuhan menciptakan Gus ini ya, dengan satu koordinasi dan satu kerjasama yang baik. Ya, jadi pelajaran apa yang kita bisa dapat dari kawanan burung ini? Ya, kita akan melihat dari Filipi 2. Nah, sekarang dari firman Tuhan ya. Gus yang Tuhan ciptakan ini bisa bekerja sama, bisa bersama-sama bergerak dengan satu tujuan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu apa? Yaitu untuk mendapatkan sumber makanan yang baru. Ya, Tuhan create burung ini sedemikian rupa sehingga mereka punya satu toleransi yang baik satu dengan yang lain, punya ketergantungan yang baik dan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita mau lihat dari ilustrasi burung ini apa yang firman Tuhan katakan dari Filipi pasal yang kedua. Ingat kita masih ada di kitab Filipi ya. Filipi pasal yang kedua, jika saudara sudah bawa Alkitab bisa buka ayatnya atau bisa lihat ke depan. Kita akan baca bersama-sama, untuk itu saya mengundang saudara bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, yang tidak bawa Alkitab bisa lihat saja di depan ini ya. Kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra,
dan belas kasihan. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapa di surga yang mulia, pagi ini kami mau letakkan semua pikiran, telinga, hati kami kepada Kristus. Kami buka hati dan telinga kami kepada firman sabdamu, agar firman itu masuk di dalam hati kami, merubah kehidupan kami, berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami berbuah lebat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tolong kami Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk mendengarkan firman Tuhan ini, untuk kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, firman Tuhan dari kitab Filipi, saya ulang sedikit tentang kitab Filipi ini. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dan Rasul Paulus ketika menulis kitab Filipi ini diperkirakan dan bisa dipastikan dari tulisannya, dia mengatakan dia menulisnya ini ketika ia di dalam penjara. Ketika Paulus ada di dalam penjara. Ditulis sekitar kira-kira tahun 62 setelah Masehi. Lalu dia menulis kepada jemaat di kota Filipi. Jadi jemaat di kota Filipi ini Paulus yang mendirikannya gereja ini. Paulus bersama dengan Silas yang memberitakan Injil di sana dengan kuasa Roh Kudus. Firman diberitakan di sana dan gereja semakin berkembang, Injil semakin diberitakan di kota Filipi. Nah, di kota inilah kasih Kristus yang bertumbuh, mereka jemaat yang begitu setia mengasihi Tuhan. Walaupun jemaat ini dalam penderitaan, kita sudah belajar minggu lalu mengenai penderitaan yang dialami jemaat ini, namun mereka tetap bersukacita dan bertumbuh saling mengasihi. Berita ini saling mengasihi dan perhatian jemaat di Filipi inilah yang membangkitkan semangat Paulus dan sukacita Paulus untuk terus melayani Tuhan. Bahkan jemaat Filipi ini mengirim Epaphroditus untuk membawa sumbangan kepada Paulus, ya, dalam bentuk makanan, dana dan lain sebagainya, sehingga Paulus bisa terus dikuatkan oleh pelayanan dari gereja di Filipi ini. Inilah yang mengingat dan membangkitkan sukacita Paulus ketika dia mengingat gereja, jemaat, saudara-saudara yang terkasih yang ada di kota Filipi. Nah, saudara, sehingga Paulus menulis ini kepada jemaat di Filipi yang kita sudah bahas kemarin pasal yang pertama. Yang kedua ini Paulus meneruskan, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Jadi waktu Paulus mengingat dengan satu memori yang indah yang Paulus ingat karena perhatian dari jemaat di Filipi, karena kasih yang luar biasa yang mereka tunjukkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan perhatian mereka kepada Paulus, mereka mendoakan, dan demikian juga Paulus mendoakan mereka. Jadi hubungan yang begitu indah antara jemaat dan antara Paulus dan semua pelayan yang terjalin dengan indah. Makanya Paulus juga menulis menguatkan lagi, dikatakan, jadi karena di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang Paulus tekankan kepada gereja waktu itu. Ingatlah gereja Tuhan, ingatlah saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, di dalam Kristus itu ada nasihat. Engkau tidak perlu cari nasihat kemana-mana ke orang pintar. Ingatlah di dalam Kristus. Nasihat itu saudara bisa temukan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ada apa lagi di dalam Kristus? Di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ya, di sini. Ada penghiburan kasih. Ada kasih yang saudara bisa terima. Ada penghiburan yang saudara bisa terima. Ketika saudara dalam keadaan lemah, dalam keadaan berduka, dalam keadaan susah, dalam keadaan saudara menderita dan lain sebagainya. Di mana saudara bisa temukan itu? Saudara akan bisa menemukannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih.
Dan apalagi ada persekutuan dengan Roh Kudus, saudara. Ada persekutuan dengan Roh Kudus. Ada apalagi? Ada kasih mesra, ya. Ada romantic love yang ada di dalam mereka satu dengan yang lain. Ada kasih mesra, artinya ada perhatian, ada saling mengerti, ada saling melayani, ada saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi ini yang Paulus ingatkan kepada gereja. Saya bersuka cita melihat kalian semua rukun, melihat kalian semua saling mengasihi satu dengan yang lain, melihat kalian semua saling mendoakan satu dengan yang lain, melihat persekutuan dengan Roh Kudus yang begitu luar biasa karena doa-doa mereka. Ayat kedua, karena itu, karena ada kasih mesra tadi, karena ada sukacita tadi, karena ada nasihat tadi, karena ada penghiburan kasih tadi, karena ada belas kasihan tadi. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku ini, Paulus katakan. Yaitu yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa dan satu tujuan. Nah saudara, ini saya awali dengan ayat 1 dan kedua ini. Jadi Paulus ini sambil menulis, sambil mengingat, saya bersuka cita karena keadaan jemaat. Jadi Paulus mendorong lagi, menguatkan, oleh karena itu tetaplah, hendaklah terus sukacitaku sempurna. Aku senang, aku sukacita kalau ngelihat kalian itu satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan. Itu membuat sukacitaku, kata Paulus. Dan pasti bukan hanya dia yang bersukacita, Tuhan juga bersukacita. Nah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya beri judul Joy in Relationship. Joy in Relationship. Bersukacita di dalam hubungan. Ya, jadi ini yang menjadi satu dari seri, dari pasal ini saya berikan satu topik, satu judul, yaitu Joy in Relationship. Apa artinya? Bersukacita di dalam satu hubungan. Bicara mengenai relationship, bicara mengenai hubungan, ini adalah hubungan antar manusia, saudara. Hubungan antar seorang dengan yang lain. Saya dengan Pak Yodi, saya dengan istri saya. Hubungan antar manusia. Nah saudara, berapa banyak orang, ya atau saudara saya dan kita semua, yang bisa selalu setiap saat 24 jam selalu bersuka cita dalam hubungan kita. Kenyataannya saudara, kenyataannya tidak selalu kita bersuka cita dalam hubungan. Kenyataannya hubungan satu dengan yang lain itu biasanya menimbulkan konflik. Biasanya menimbulkan perselisihan. Biasanya menimbulkan perbedaan satu dengan yang lain. Biasanya yang satu mau ini, yang satu mau ini. Ya, ketika saudara yang sudah menikah, ketika engkau mau menikah, ya ketika kami mau menikah, kita akan punya satu ekspektasi. Saya punya ekspektasi bahwa istri saya Sharon seperti ini. Begitu juga dia punya ekspektasi kepada saya seperti ini. Dan terus terjadi setelah menikah, masing-masing berharap ekspektasinya masing-masing. Dan ketika itu tidak tercapai, tidak terpenuhi ekspektasi atau pengharapan atau keinginan saudara, disitulah mulai terjadinya benih-benih perselisihan satu dengan yang lain. Nah, saya percaya semua kita pasti pernah mengalami kekecewaan antara satu dengan yang lain. Jadi saudara, saya mau sampaikan ini, kabar gembiranya bahwa saudara tidak sendirian. Bahwa selama saudara bertemu dengan orang lain itu pasti akan bisa mengecewakan saudara. Hanya satu yang tidak bisa mengecewakan saudara, yang tidak akan pernah mengecewakan saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Namun ayat firman Tuhan ini kepada kita, walaupun engkau sering dilukai, walaupun engkau sering dikecewakan oleh pasanganmu atau orang lain, firman Tuhan bilang, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan ini, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dan satu kasih dan satu jiwa. Jadi yang pertama, dalam ayat ini saya berikan satu poin. Yang pertama, ada dua poin. Yang pertama, apa nasihat firman Tuhan? Walaupun kondisi engkau dan kita semua satu sama lain ini berpotensi bermasalah satu dengan yang lain, namun tetap firman Tuhan bilang, hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Nah saudara, apa yang Paulus tulis ini tentunya tidak gampang.
Suami istri aja untuk sehati sepikir itu sulitnya minta ampun. Betul saudara yang suami istri? Ya kan? Yang satu maunya kalau tidur itu lampunya nyala. Yang satu kalau tidur itu maunya lampunya gelap. Ya kan? Itu satu, baru satu aja. Masih banyak lagi yang lain, tenang aja perbedaan lainnya. Itu baru satu loh, itu aja udah bisa bikin berantem. Ya kan? Yang satu maunya kucingnya tidur di ranjang sama-sama. Yang satu nggak mau ranjangnya harus bersih gitu kan. Yang satu kalau habis mandi naruh anduknya sembarangan. Yang satu kalau habis bersih maunya anduknya rapi tersusun, dijemur. Itu aja udah bisa bikin berantem. Ya bisa bikin masalah. Jadi saudara, jadi kenapa Paulus bikin nasihat ini? Kan Paulus tahu sesama manusia itu udah pasti banyak konflik. Sudah pasti manusia ketemu manusia itu pasti banyak konflik saudara. Jadi jangan heran kalau manusia sama manusia ketemu itu bermasalah. Jadi banyak masalah. Masalah yang terus dipendam, masalah yang terus disimpan. Lama-lama akan menimbulkan kepahitan dan sampai akhirnya saling menyakiti. Dan sampai akhirnya saling mendendam. Dan sampai akhirnya bisa saling bunuh-bunuhan. Dunia penuh dengan masalah. Dunia memandang hubungan itu adalah hubungan yang saling menyakitkan. Saling menyakitkan. Saling menyakiti. Saling dendam, saling balas-membalas satu dengan yang lain. Dunia sudah penuh dengan kejahatan, kepahitan, iri hati, dengki, saling dendam satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Siapa yang bikin itu? Iblis berusaha menipu manusia dan manusia itu sendiri berusaha untuk menang sendiri. Berusaha untuk egonya tercapai dan saling bertempur, saling bertengkar supaya egonya bisa tercapai, supaya saya yang menang, supaya kemauan saya yang diturutin. Bukan hanya di rumah tangga suami dan istri, adik kakak juga bisa begitu. Siapa yang gak pernah berantem sama kakaknya? Gak ada pasti kan. Yang ketawa pasti dia sering berantem gitu kan. Yang ketawa duluan. Siapa yang gak pernah berantem sama sepupunya? Semua pernah ribut, pernah masalah satu dengan yang lain. Jadi coba lihat kiri kanan. Oh ternyata saya belum sempurna ya. Ternyata kamu juga belum sempurna. Coba lihat kiri kanan. Ini orang yang di sebelah saudara adalah orang yang belum sempurna. Sama seperti saya juga. Saya juga bukan orang yang sempurna. Siapa yang pernah sakit hati sama saya? Pasti banyak. Pasti banyak saudara yang pernah disakiti oleh saya. Karena apa? Saya juga masih belajar dan saya juga belum sempurna. Jadi saudara, kita ini manusia yang celaka. Manusia yang tidak sempurna, maka manusia yang celaka ini bertemu dengan manusia yang celaka juga, bertemu bersama-sama, maka terjadilah kecelakaan saudara. Terjadilah keributan, terjadilah pertengkaran satu dengan yang lain. Inilah yang terjadi di dunia pada saat ini. Berantem, pertengkaran terjadi di mana-mana. Dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Karena kebencian dan iri hati dan dendam yang terus terpelihara di dalam hati. Nah saudara, tapi nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Nasihat firman Tuhan kepada jemaat pada pagi hari ini. Karena itu, hendaklah kamu sehati sepikir. Di dalam satu kasih, di dalam satu jiwa, di dalam satu tujuan. Filipi 2 ayat kedua. Biarlah ayat ini menjadi pegangan buat kita. Tapi bagaimana Pak Rason gak gampang menerapkan ini? Yes, betul. Saya bilang tidak gampang menerapkan ini. Karena saya juga susah menerapkan ini. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Ini hatinya sudah dongkol sama teman kita. Sama saudara kita. Sama suami saya. Dia gak berubah-ubah. Sama istri saya. Dia gak berubah-ubah. Sulit untuk saya menjalani kehidupan. Kalau gitu kita pisah aja. Nah kata paling gampang yang manusia bikin adalah pisah. Kata paling gampang. Putuskan saja hubungan. Kata yang paling gampang. Maka banyak orang terluka di dunia ini. Karena memutuskan hubungan. Karena terluka dan memutuskan hubungan. Maka banyak perceraian terjadi di mana-mana. Karena masing-masing masih manusia celaka seperti saya tadi. Seperti kita semua. Namun ada kabar gembira. Ketika kita menghadirkan Kristus Yesus. Dia satu-satunya jawaban saudara. Ya kita lanjut lagi. Di dalam satu kasih dikatakan. Di dalam satu kasih. Di dalam satu jiwa. Di dalam satu tujuan. Nah di dalam apa ini maksud satu kasih? Yaitu kasih Kristus. Di dalam satu jiwa. Jiwa yang terpaut kepada Kristus. Di dalam satu tujuan. Tujuannya adalah Kristus.
Ketika saudara dan saya punya satu kasih, ketika saudara dan saya punya satu jiwa, ketika saudara dan saya punya satu tujuan, yaitu Kristus Yesus Tuhan, maka saudara kita akan terus diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi firman Tuhanlah yang bisa menyatukan saudara. Amin saudara. Firman Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara. Firman Tuhan saja yang bisa menyatukan saudara. Bukan karena nasihat manusia. Bukan karena motivasi hikmat manusia. Bukan karena pengajaran. Saudara mau cari pengajaran di mana saja tentang kasih, saudara tidak akan pernah temukan yang sempurna seperti kasih Kristus, saudara. Jadi di mana engkau bisa temukan kasih yang sempurna itu? Hanya di dalam Kristus di ayat pertama tadi. Hanya di dalam Kristus ada nasihat. Hanya di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Hanya di dalam persekutuan roh ada di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada kasih, mesra, dan belas kasihan. Saudara dan saya tidak akan pernah menemukan di tempat lain, saudara. Untuk punya hubungan yang baik. Untuk hubungan yang retak, saudara, bisa dipulihkan kembali. Kita hanya bisa dapatkan di dalam Kristus, saudara. Di dalam Kristus. Kita nggak bisa temukan di tempat yang lain. Saudara mau cari konseling kemana aja, ke tempat profesional dunia atau paranormal atau lain sebagainya, saudara nggak akan bisa temukan itu. Saudara hanya bisa temukan di dalam Kristus. Jadi garis bawahi di Alkitab saudara itu. Jadi karena dalam Kristus, saudara. Hanya dalam Kristus itu jawabannya. Ya, next slide. Berikutnya, nah saudara, manusia diciptakan cenderung untuk ego, ya, atau manusia sudah rusak. Manusia diciptakan sempurna, tapi manusia rusak pada dasarnya ini manusia ego, ya, untuk saling berdebat satu dengan yang lain, saling begini kalau bisa ya manusia di dalam satu pertemuan kalau bisa ini semuanya ngomong. Karena semuanya mau kepentingannya tercapai. Ya begitu juga suami istri. Kalau ribut, kalau bisa dua-duanya ngomong semua. Karena dua-duanya nggak mau ngalah. Akhirnya terjadilah ketidakcocokan dan berpisah satu dengan yang lain. Nah, saudara pernah nggak di dalam satu persimpangan jalan? Ya, di dalam satu persimpangan jalan. Saya sering mengalami ini. Bisa next slide please, Rere? Ya, di dalam satu persimpangan jalan, saudara semuanya ini tidak mau ngalah. Ya, semuanya nggak mau ngalah. Jadi pernah ada satu kejadian waktu saya di Bali ya. Waktu bukan perempatan saudara, ini pertigaan. Waktu saya lewat pertigaan di Bali, itu semuanya nggak mau ngalah. Jadi kita stuck dan semua nunggu dan nggak beres, nggak pernah selesai kalau nggak ada yang ngalah. Jadi waktu itu saya turun dari mobil, saya turun ke tengah jalan, saya yang atur. Jadi itu mobil saya tinggal, beneran nih, saya pernah di Bali. Itu mobil saya tinggal dulu, saya atur, saya turun ke tengahnya. Karena ini udah pasti nggak bisa jalan nih, stuck. Jadi saya atur, ini ke sini dulu motor, ayo maju. Jadi nggak ada polisi kan, jadi saya atur, ya terus mobil maju sini. Yang itu tunggu dulu, jadi. Iya benar itu saya, akhirnya kemacetannya terurai kan. Setelah itu baru semua lancar, oke tunggu tuh saya balik ke mobil, baru saya jalan lagi. Setelah saya tinggal, macet lagi gitu. Macet lagi. Begitulah sifat dasar manusia, nggak mau ngalah saudara. Nah itulah saya. Apakah itu saudara juga? Mungkin bukan. Ya. Mungkin saya begitu, tapi saya percaya saudara enggak gitu ya. Atau kita pada dasarnya manusia pengen, pokoknya maunya saya harus diturutin, gitu. Tapi firman Tuhan bilang, hendaklah satu hati, satu tujuan, satu jiwa, saudara. Nah ketika kita bilang satu hati, berarti kan ada hati kita yang tidak terpenuhi. Ya kan? Ketika kita katakan satu jiwa, berarti ada satu jiwa kita yang tidak terpenuhi. Keinginan kita pribadi yang gak terpenuhi. Supaya keinginan dari orang lebih banyak bisa, atau kepentingan yang umum lebih terpenuhi. Ketika kita katakan satu tujuan, mungkin ada tujuan kita yang tidak bisa terpenuhi. Tapi kita lebih mementingkan kepentingan bersama. Ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan selanjutnya nasihat firman Tuhan.
Supaya untuk saudara sehati sepikir, yaitu apa maksudnya? Yaitu jangan mencari kepentingan sendiri. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Selama engkau terus mencari kepentingan sendiri, ya saudara tidak bisa menikmati, tidak bisa joy ya untuk di dalam persekutuan, di dalam relationship. Ya, ini nanti dulu slide-nya Rere, ya. Ya, oke. Jadi ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya ayat keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Ya, janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, next, ini sampai di mana slide-nya? Ya, oke. Untuk menjadi sehati sepikir, kita butuh Kristus, ya. Untuk menjadi sehati sepikir, kita memerlukan kasih Kristus. Karena hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Kristus, ya. Yang kedua, ayat kelima, hendaklah yang next slide please, ya. Karena itu hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus, ya, yaitu meneladani Kristus, saudara. Yang pertama tadi, sehati sepikir. Nasihat Paulus. Yang kedua nasihat Paulus, hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus. Ayat kelima saya bacakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ini ada satu cerita, ya, ada satu cermin. Namanya cermin Rukan, ya. Ini bacanya Rukan. Nah, cermin Rukan ini ada di daerah namanya Norwegia. Jadi di negara Norwegia ini ada satu kota namanya kota Rukan, ya. Saya nggak tahu bacanya benar nggak, Rukan gitu ya. Ini ada di Norwegia. Nah, kota ini, ya, ini terletak di dalam lembah. Ya, kota ini terletak di dalam lembah, sehingga dikelilingi, dan dia dikelilingi oleh pegunungan, sehingga pada masa tertentu, ya, selama 6 bulan, kota ini tidak mengalami sinar matahari. Kota ini tidak mengalami sinar matahari selama 6 bulan. Ya, next. Ya, ini dia. Selama 6 bulan tidak mengalami, kota ini ya, tidak mengalami, nggak kelihatan ya, di dalam situ dikelilingi oleh gunung, ya. Jadi selama 6 bulan ini kota gelap terus, 24 jam. Ya, kemudian jadi para pendiri kota ini sejak rencananya sejak tahun 1913 mereka sudah mencari cara jalan keluar untuk bagaimana supaya kota ini bisa terang. Mereka mencari ide. Akhirnya pada tahun 2013, ya, salah seorang warga yang bekerja di pembangkit hidroelektrik, ia membuat 3 cermin khusus yang berukuran 50 meter persegi, ya. Ada 3, nah seperti ini cerminnya. Ada 3 cermin khusus yang dibuat, ini besar sekali, ukurannya 51 meter persegi. Diletakkan di lereng gunung dengan tinggi itu 450 meter dari kota itu. Ya, sehingga hasilnya setelah mereka pasang cermin ini, dan cermin ini elektrik digerakkannya mengikuti sinar matahari, sehingga cermin ini hasilnya bisa menerangi kota Rukan. Ya, ini dia, kota Rukan, sehingga bisa terang seperti ini. Next, ya, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti ini di siang hari. Sebelum ada cermin ini, siang hari ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Gelap. Bayangin saudara ada di kota gelap terus 24 jam selama 6 bulan gitu ya. Nah, ini sejak cermin ini ada, sehingga waktu matahari terbit, kota itu pun bisa menjadi terang seperti ini. Nah saudara, kita kembali kepada ayat kelima tadi. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Ya. Kita buka di ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah saudara, sebagaimana cermin tadi, bahwa cermin ini tidak bisa menghasilkan cahaya dari dirinya sendiri.
Cermin ini memantulkan sinar matahari ke cermin sehingga bisa memancarkan terang kepada seluruh kota, ya, sehingga kota itu bisa merasakan cahaya itu. Nah, kota itu sebelumnya sangat membutuhkan cahaya, tetapi ketika ada cahaya itu sangat memberkati kota itu. Sehingga saudara, kembali lagi tadi ke yang kedua, supaya sukacita kita menjadi penuh, supaya hubungan saudara di dalam Tuhan menjadi indah, saudara perlu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya saudara, kita ini adalah cermin-cermin yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam pikiran kita, menaruh jiwa dan pikiran Kristus di dalam jiwa kita, supaya kita bisa memancarkan kasih Kristus itu kepada dunia yang gelap ini. Supaya kita bisa menjadi cermin yang bisa memancarkan terang Kristus itu, memancarkan hati Kristus itu dan pikiran Kristus itu. Nah, kita baca ayat selanjutnya. Ayat ke-7, dan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Ia yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus bersedia datang ke bumi, merendahkan hatinya, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Jadi Kristus telah memberikan contoh terlebih dahulu untuk memberikan kasih-Nya kepada kita, saudara. Itulah yang di dalam pikiran Kristus. Yang ada di sini adalah hanya kasih Kristus. Yang ada di dalam perasaan Kristus hanyalah kasih kepada saudara dan saya. Oleh karena itu dikatakan, hendaklah kamu menaruh juga apa yang Kristus pikirkan, apa yang Yesus rasakan. Hendaklah kamu memiliki juga kasih itu. Dan dikatakan juga, hendaklah kamu juga rendah hati, berarti seperti Kristus yang sudah merendahkan hatinya, rela kehilangan nyawanya, rela kehilangan segala-galanya untuk kasih-Nya kepada saudara dan saya. Hendaklah kamu juga memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus, supaya saudara dan saya bisa sehati dan sepikir. Jadi kita butuh Kristus, kita butuh kasih Kristus. Kita perlu menerapkan, memiliki pikiran Kristus itu di dalam diri kita. Jadi saudara, memang kita tidak pernah dan kita tidak bisa menghasilkan, seperti cermin tadi, tidak akan bisa pernah menghasilkan cahaya dari dalam dirinya sendiri. Demikianlah saudara dan saya, kita tidak bisa memproduksi kasih dari dalam diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, kita ini sudah berdosa, saudara. Oleh karena itu, seperti cermin tadi membutuhkan cahaya dari matahari untuk dia bisa pancarkan, demikianlah saudara dan saya, kita membutuhkan kasih Kristus untuk saudara bisa pancarkan kepada orang lain, supaya hubungan saudara satu dengan yang lain, saudara bisa menikmati, saudara bisa joy in your relationship. Ya. Yohanes 13 ayat 34 yang tadi Pak Yodi sudah bacakan ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yesus mengatakan kepada kita, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, yaitu untuk kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah saudara, kita sudah tahu ada ayat ini sebelumnya dikatakan, yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kemudian Yesus menyampaikan ketika ia datang ke bumi, Yesus mengatakan perintah baru. Yang pertama tadi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kemudian Yesus mengatakan ketika ia hadir di bumi ini, dan ia sudah siap memberikan kasihnya kepada saudara, ia mengatakan ini perintah baru kepadamu. Kasihilah satu sama lain seperti aku mengasihi engkau. Jadi bukan lagi kasih bagaimana kita mengasihi diri sendiri,
Tetapi yang Yesus mau adalah sebagaimana Kristus mengasihi engkau. Nah, kata kasih di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini, saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Ini dalam bahasa aslinya adalah agapao atau dari akar kata agape. Agape itu adalah kasih. Agape itu adalah kasih, artinya dalam bahasa Indonesia. Dan agape ini adalah kasih dalam level yang paling tinggi, yaitu kasih yang memberi tanpa syarat meminta kembali. Itulah agape. Agape adalah mengasihi tanpa mengharapkan kasih kembali kepada saudara. Agape itu adalah kasih yang rela kehilangan saudara. Walaupun nggak akan dapat return, nggak akan dapat manfaatnya, walaupun saudara nanti nggak dapat timbal baliknya, saudara nggak dapat balas jasanya, tapi agape itu begitu, kasih yang saudara memberi dengan rela. Sekali saudara beri, itu berarti hilang dari saudara, itulah agape. Demikianlah Kristus mengasihi saudara tanpa perhitungan. Ia mengasihi saudara, ia memberikan nyawanya untuk saudara, karena memang ia agape, kasih kepada saudara. Sama seperti aku telah agape kamu. Demikianlah pula kamu saling agape satu dengan yang lain. Demikianlah perintah yang Tuhan katakan. Saudara, bahwa kasih ini adalah perintah dari Tuhan. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Yudi juga. Ya, kita nggak janjian ayat ini, tapi memang kasih ini adalah untuk saudara. Ya, perintah ini adalah untuk saudara. Yesus datang ke bumi ini membawa satu pesan, membawa satu misi untuk dunia ini menerima kasih Kristus. Untuk dunia ini menerima agape tadi. Saudara tidak perlu membalas apa-apa kepada Tuhan, karena keselamatan diberikan kepada saudara gratis saudara, nggak perlu bayar apa-apa. Tapi Kristus yang sudah bayar di kayu salib untuk kita. Untuk itu perintah Tuhan. Karena aku sudah memberikan kasihku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, untuk kita bisa mengasihi, untuk kita tidak perang mulut kayak tadi, untuk kita tidak stuck di tengah jalan, di perempatan tadi, nggak bisa bergerak kemana-mana karena saling egois. Untuk saudara bisa sukacita dalam hubungan saudara satu dengan yang lain. Untuk saudara bisa menikmati hubungan suami istri saudara, bersama kakak adik dan keluarga semua, sesama anggota gereja, tidak baku hantam satu dengan yang lain. Bagaimana caranya saudara? Saudara dan saya perlu terima kasih Kristus. Kita perlu terima kasih Kristus. Saudara terima dulu kasih Kristus. Dengan adanya kasih Kristus dalam dirimu, engkau akan bisa mengasihi saudaramu. Engkau akan bisa agape, saling mengasihi, saling memberi satu dengan yang lain. Markus 11 ayat 25. Saya akan tutup dengan dua ayat ini. Ini adalah perintah Tuhan untuk mengasihi saudara. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Ya. Pada masa itu, orang datang ke sinagog, ke gereja, ke bait Allah, mereka datang itu berdiri saudara. Waktu mereka mau berdoa tuh mereka berdiri. Jadi dikatakan pada waktu kamu masuk ke rumah Allah, bait Allah, kamu berdiri, berdoa. Sebelum kamu berdoa, Tuhan katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi Tuhan Yesus mengatakan sebelum engkau berdoa memohon sesuatu, ampunilah dulu. Katakan bersama saya, ampunilah dulu. Ampunilah dulu. Oh, ini gak gampang saudara. Tidak gampang. Tapi firman Tuhan katakan ampunilah dahulu. Sekiranya ada di dalam hatimu menyimpan sesuatu, kekesalan, sakit hati, amarah terhadap saudaramu. Ampunilah dulu mereka. Supaya apa saudara? Supaya doamu dijawab? Bukan. Supaya apa? Supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi waktu engkau sakit hati, waktu engkau ada masalah dengan saudaramu, ingat bahwa engkau juga punya kesalahan. Waktu saya sakit hati terhadap orang lain atau terhadap istri saya juga perlu ingat, saya juga punya kesalahan sama dia. Saya juga punya kesalahan sama Tuhan. Jadi waktu saya mau berdoa, saya ampuni dulu. Supaya apa? Supaya Tuhan ampuni saya.
Saudara, tidak ada yang terluput dari kesalahan. Kita semua bersalah. Jadi jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Bertobat dulu, ampuni dulu, baru Tuhan bisa mengampuni dosa saudara. Mengampuni kesalahan saudara. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Jadi ampunilah saudaramu yang bersalah. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Sabarlah kamu seorang akan yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi saudara, saya akan tutup pesan ini dengan message. Perintah Tuhan, supaya saudara bisa punya hubungan satu dengan yang lain. Kita perlu mengampuni. Saudara perlu mengampuni. Karena itu adalah perintah Tuhan. Terus bagaimana para asuhan? Enggak gampang mengampuni. Yes, saya setuju. Saya setuju sama saudara. Saya pun tidak mudah untuk bisa mengampuni orang. Saya pun dalam berumah tangga, kita banyak masalah juga. Banyak sakit hati, saya sakit hati dan pasti istri saya juga ada banyak sakit hati terhadap saya. Hubungan kita enggak semulus yang saudara lihat. Banyak pertengkaran juga kita alami dalam kita berumah tangga. Dengan saudara-saudara, dengan kakak adik, mungkin dengan jemaat juga. Ada banyak permasalahan. Tidak gampang untuk mengampuni ketika kita disakiti. Ya, ketika kita disakiti tidak gampang untuk mengampuni, saudara. Tapi saudara akan bisa melakukannya ketika saudara sudah terima kasih Kristus. Terimalah dulu kasih Kristus dalam hidupmu. Lalu lakukanlah perintah Tuhan ini untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Terimalah kasih Kristus untuk saudara bisa mengampuni. Pengampunan itu, saudara, bukan perasaan. Mungkin yes, waktu saudara mengampuni, saudara masih mengingat kesalahan dia. Yes, pasti kita masih ingat kesalahannya. Saudara mungkin bilang, Pak Rasul, saya gak bisa lupakan dia. Iya betul, gak bisa lupakan. Saya sakit. Yes, saya bilang, iya sakit betul. Sewaktu saudara disakiti, iya itu sakit. Saya juga sering mengalami, kita semua pasti pernah mengalami sakit hati, ya kan? Kita semua bisa mengalami sakit hati. Tetapi saudara, karena Tuhan Yesus yang perintahkan, karena Tuhan Yesus yang perintahkan dalam firman-Nya, jadi saya ajak saudara, mari saudara, pengampunan itu adalah keputusan saudara. Keputusan saudara. Mari kita mengambil keputusan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni saudara, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita mengampuni saudara, saudara tidak bisa merubah masa lalu. Ya, ketika saudara mengampuni, saudara nggak bisa rubah masa lalu. Yang sudah lalu itu saudara nggak bisa ungkit lagi. Yang sudah lalu itu biarkan berlalu, biarkan terkubur, biarkan itu hilang, terbawa angin atau masuk ke dalam tanah, sehingga saudara nggak usah korek-korek lagi. Yang lalu biarkan berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi pengampunan itu akan mempersiapkan saudara untuk jalan masa depan saudara. Saudara bebas dari belenggu. Dan saudara pejamkan matamu dan renungkan baik-baik perintah Tuhan ini. Hanya dengan saudara terima kasih Kristus, kasih yang lemah lembut itu, kasih yang tiada syarat, tidak bersyarat dalam hidup saudara, tidak bersyarat dalam hidup saudara. Karena Kristus sudah mengampuni saudara. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini mungkin ada sesuatu, ada barang sesuatu di hatimu terhadap seorang yang lain, atau saudara mengingat kesalahan orang lain, atau masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mengampuni, supaya Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu. Sewaktu saudara mengampuni, itu berarti saudara kehilangan hak saudara.
kehilangan harga diri saudara, kehilangan martabat saudara mungkin, dan bisa juga bahkan kehilangan fisik atau kehilangan harta, kehilangan semuanya. Tapi ini perintah Tuhan, ampunilah, ampunilah, ampunilah. Saya mengajak saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini sementara singer menyanyikan kasih Kristus yang lemah lembut itu. Biar ini menjamah kita semua sambil kita merenungkan. Dan jika sekiranya ada yang menyakiti saudara di dalam hatimu, ada pertengkaran di dalam rumah tanggamu, keluarga besar, saudara-saudara satu dengan yang lain, atau di gereja mungkin terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Si ini mengkhianati saya, si ini mengkhianati saya, menggosipkan saya, menjelek-jelekan saya. Mari saudara, pada pagi hari ini, biarlah kasih Kristus Yesus turun kepada saudara, dan saudara bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. lagi kita nyanyikan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Firman Tuhan katakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi
banyak sekali dosa. Saudara, dengan engkau melakukan perintah Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, banyak jiwa akan diselamatkan. Banyak sekali dosa yang akan dihapuskan. Banyak orang berdosa akan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dengan engkau mengasihi, nama Yesus dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Saudara, mungkin ini tidak gampang buat kita untuk mengasihi. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kau kemampuan untuk kau mengampuni, kemampuan untuk kau mengasihi. Untuk itu saudara perlu terima kasih Kristus. Demikianlah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan demikian iblis dikalahkan, roh jahat dikalahkan, maut ditaklukkan, Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara ketika saudara mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, aku hamba berdoa pada pagi hari ini. Mungkin perkataan hamba terbatas, tapi firman Tuhan tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus yang akan terus berbicara di dalam setiap hati kami, untuk kami menerima kasih Kristus ini. Kalau masih ada yang mengeraskan hati di antara kami pada siang hari ini, hamba berdoa Tuhan, kasih Kristus yang bisa melembutkan setiap hati yang keras, agar hidup kami utuh, dipulihkan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami bisa menjadi cermin-cermin Kristus yang menerangi, yang memancarkan kasih Kristus kepada dunia yang jahat ini Tuhan. Biar kami memiliki kasih Kristus itu. Kami terima kasih Kristus itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman pada pagi hari ini. Biarlah hubungan satu dengan yang lain di antara kami terus mengalami pemulihan, 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 pemulihan. Kalau ada jemaat yang retak hubungannya pada pagi hari ini Tuhan, kiranya kasih karunia memampukan kami Tuhan untuk terjadi pemulihan dalam hubungan kami satu dengan yang lain. Suami dengan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, adik dengan kakak, atau teman dengan teman, partner bisnis dengan partner bisnis. Siapapun saudara yang mengalami masalah dalam hubungan, Tuhan, aku berdoa untuk terjadi pemulihan hubungan. Biar nama Yesus yang dimuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Aku menyerahkan seluruh jemaat ini kepada Engkau. Tuhanlah yang memelihara kami. Dan biarlah firman Tuhan terus tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat angkat tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera. Dan jadilah berkat, jadilah terang Kristus. Jadilah teladan Kristus. Dan jadilah cermin Kristus. Untuk menyinari dunia yang gelap ini. Dengan kasih Kristus. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga melimpah dalam kehidupanmu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat. Dan terimalah berkat ini bahwa Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera dan kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan sinar terangnya. Supaya engkau terus bersinar kepada dunia ini. Dan mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima kasih Kristus, yang menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin.